20, fakta dan kebenaran. Aku tidak percaya kalau Kak Indra masih berani menghubungiku setelah tidak bertemu beberapa bulan lamanya. Dia tetap saja memberikan perhatiannya walaupun sudah mengetahui statusku. Aku bingung harus bagaimana menghadapi Mas Haris kalau dia membaca isi pesan dari Kak Indra. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kami setelah kejadian berat yang baru menimpa rumah tangga kami. "Siapa sayang?" tanya Mas Haris. Keadaan kami saat ini masih berbalut selimut. "Kak Indra, Mas," jawabku. Wajahnya langsung menunjukkan perubahan. "Laki-laki yang pernah peluk kamu di kampus?" tanya Mas Haris dengan wajah sinis. "Bukan peluk, Mas. Gak sengaja pegang tangan saya." Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya di foto seperti berpelukan. Mas masih tetap gak percaya pada saya. "Udahlah, terserah Mas aja. Mas hanya lihat foto seperti itu, tapi udah marah banget dulu. Gimana dengan Mas dan wanita itu?" Mas kembali mengingatkan saya tentang kejadian pahit itu. Padahal saya sudah mulai melupakan semuanya. Mas Haris mengingatkanku tentang pengkhianatannya. "Saya minta maaf sayang." Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Hati ini kembali sakit dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. "Udah Mas, saya mau istirahat." Aku menggeser posisi, lalu menjaga jarak dengannya. Dia telah membuatku kembali kesal. "Kamu marah sayang?" "Saya seperti itu karena saya mencintaimu." Mas Haris mendekatiku. "Saya nggak ngerti dengan cinta Mas. Justru sekarang saya ragu. Apa Mas menikahi saya karena cinta atau hanya ingin mendapatkan keturunan?" Mas membuat saya bingung. "Kamu sanggup berkata seperti itu pada suamimu sayang? Kamu seharusnya sangat tahu besarnya cinta yang saya miliki untukmu." "Berhenti ngomong tentang cinta Mas. Saya mau tidur." "Sayang, jangan cuekin saya seperti ini. Kita baru kembali bersama. Jangan biarkan kesalahpahaman membuat kita menjauh." Mas Haris meraih lenganku. Aku pun membalikkan arah lalu menatapnya. "Mas yang membuat saya kesal. Apakah Mas seperti ini karena masih ingin bersatu kembali dengan masa lalu Mas?" Mas menyalahkan saya supaya Mas punya kesempatan untuk bersamanya. "Kenapa omongan kamu makin aneh sayang? Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Bagi saya, kamu segalanya. Kamu yang membawa saya dalam kebahagiaan." "Entahlah Mas, semoga apa yang Mas katakan memang benar adanya." Aku tidak tahu kenapa akhir-akhir ini sikapku seperti tidak biasanya. Apa mungkin karena bawaan bayi? Atau hati ini belum terima sepenuhnya dengan apa yang Mas Haris lakukan bersama masa lalunya? Istri mana yang akan sanggup menerima dengan ikhlas setelah mengetahui suami yang dicintai berada dalam pelukan wanita lain? Aku hanyalah orang biasa yang usianya juga masih muda. Aku belum sanggup menerima kerasnya rintangan yang datang menghadang. Laki-laki yang kini sangat aku cintai seolah-olah bukan lagi milikku seutuhnya, karena dia juga telah memadu kasih dengan wanita masa lalu yang dulu menyakiti dirinya. Entah kenapa setelah Mas Haris memiliki kehidupan bersamaku, wanita itu justru kembali mengusik kehidupan rumah tangga kami. Bagaimana caranya aku menyikapi keadaan seperti ini? Aku tidak akan membiarkan perempuan itu menghancurkan pernikahan kami. Aku pendamping hidup Mas Haris, sedangkan wanita itu hanya masa lalu yang berusaha untuk merusak hubungan yang telah terbina. Mas Haris adalah suami dan calon ayah dari anakku. Aku akan membuktikan betapa kuatnya ikatan pernikahan yang telah kami jalani. Walaupun aku jauh lebih muda dari wanita masa lalu Mas Haris, namun aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku seharusnya bersyukur dan bangga karena telah mengandung calon penerus untuk Mas Haris. Di samping itu, kedua orang tuanya juga berada di pihakku. Pagi kembali menyapa dengan sinar mentari yang sangat cerah. Aku kini menikmati indahnya kebersamaan dengan keluarga tercinta.
Mami dan papi mertua mengaku sangat bahagia karena aku dan Mas Haris kembali akur seperti sedia kala. Mami dan papi sangat bahagia melihat kalian akur lagi. Kami sebagai orang tua selalu meminta dan berharap agar hubungan kalian baik-baik saja. Apalagi sebentar lagi kalian akan segera punya anak. Kalian harus bisa saling menjaga dan percaya. Mami mertua memberikan nasihat panjang lebar. Iya, Mi. Pi, saya janji akan menjaga hubungan kami selamanya. Kami akan berusaha berjuang bersama untuk menghadapi rintangan yang ada. Mas Haris memberikan balasan. Tapi istri kakak enggak tuh. Bella tiba-tiba membuka suara. Maksud kamu apa, Bel? Tanya papi mertua. Buktinya dia pernah kabur dari rumah. Bella memberikan jawaban. Saya nggak kabur, Bel. Saya hanya ingin menenangkan diri. Aku memberikan penjelasan. Kalau mau kabur ya kabur aja. Ini pakai acara balik lagi. Merasa dibutuhin banget. Bella tetap saja bersikap seperti biasanya kepadaku. Kakak jelas sangat membutuhkan istri kakak. Kenapa kamu sewot? Mas Haris tampak marah. Enaknya juga punya kakak ipar seperti Kak Eva. Udah berharap banget dia yang akan dampingin kakak. Malah gagal. Ini semua karena wanita ini. Bella menunjuk ke arahku. Apa maksud kamu, Bel? Tanya Mas Haris kepada Bella. Kenapa ucapan kamu mencurigakan, Bel? Papi mertua juga turut bertanya. Mencurigakan apa sih, Pi? Udah ah. Bella malas mau lanjutin sarapan. Mau ke kamar aja. Bella pun beranjak menuju kamarnya. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan Bella. Hatiku merasa kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku ingin mencari tahu apa arti kalimat yang keluar dari bibirnya. Ini saatnya untuk bertindak dan menyadarkan perempuan itu. Setelah menikmati sarapan, Mas Haris dan papi mertua kembali melakukan kegiatan rutin. Berangkat ke kantor. Mami mertua memilih duduk bersantai di ruang TV sambil menyaksikan acara favorit. Sementara aku sedang mengawasi gerak-gerik Bella yang sangat mencurigakan. Dia menuju taman belakang rumah. Aku pun mengikutinya. Dia duduk di salah satu bangku taman sambil berbicara melalui telepon. Aku berusaha agar dapat mendengar pembicaraannya. Dia kembali lagi ke rumah ini, Kak. Padahal kita udah berusaha agar dia pergi dari rumah ini. Sia-sia dong usaha Kak Eva yang seolah-olah tidur dengan Kak Haris. Aku sangat terkejut mendengar pembicaraan Bella di telepon. Aku berharap banget agar Kak Eva menjadi kakak iparku. Aku membenci wanita itu, Kak. Dia telah menggagalkan usahaku untuk bersatu dengan laki-laki yang aku cintai. Dia gak pantas bahagia. Aku gak ikhlas melihat kehidupan dia yang tiba-tiba berkecukupan. Dia ikut menikmati kekayaan keluargaku. Siapa laki-laki yang Bella maksud? Aku pun tidak tahu. Kata-kata yang Bella ucapkan tadi membuatku berpikir sejenak. Itu artinya kalau Mas Haris tidak pernah tidur dengan wanita masa lalunya. Jadi, semua itu terjadi karena telah Bella rencanakan bersama perempuan itu. Aku sangat bahagia mengetahui kebenaran ini. Ternyata Mas Haris tidak pernah berkhianat. Padahal dengan yakin, aku telah memberikan tuduhan yang tidak dia lakukan sama sekali. Dia masih mempertahankan kesucian pernikahan kami. Aku merasa bersalah karena telah membuat Mas Haris memohon dan menangis kala itu. Aku hampir kehilangan arah dan berniat untuk berpisah dengannya. Aku sangat bersyukur karena orang tua dan mertuaku memberikan penjelasan hingga membuatku luluh. Aku ingin segera bertemu dengan Mas Haris dan meminta ampun atas apa yang telah kulakukan kepadanya. Entah kenapa aku tidak berusaha percaya terhadap suamiku sendiri, tetapi justru menyudutkan dan menganggap dirinya bersalah. Aku berjanji akan berusaha untuk lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal atau masalah. Aku tidak akan menyalahkan suami yang jelas tidak melakukan kesalahan. Ternyata Mas Haris masih tetap setia mencintai dan menyayangiku seperti dulu. Maafin aku, suamiku. Aku sangat menyesal telah menyakiti hati dan perasaanmu. Apa yang akan Tika lakukan kepada Bella?